Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita saat ini akan membahas ya materi modul ke-6 yaitu tentang tabir surya. Nah, sebagai pendahuluan ya, sebagaimana bahaya radiasi UV dan pentingnya perlindungan. Sinar UV itu dibagi menjadi 3 jenis ya berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu ada UVC, kemudian ada UVB, dan ada UVA. Ya, jadi ini kita bagi begitu ya berdasarkan panjang gelombang ya. Ada UVC itu 100 sampai 280 nanometer. Kemudian ada UVB 290 sampai 320 nanometer dan ada UVA yaitu 320 hingga 400 nanometer ya. Semuanya termasuk ke dalam sinar UV ya, bukan vis atau visible. Nah, dari ketiga jenis ini UVC ini diketahui sepenuhnya diserap oleh lapisan ozon. Jadi kita tidak memperhitungkan lagi ya, karena dia dianggap tidak mencapai permukaan bumi. Nah, sedangkan untuk UVA dan UVB ini yang sampai ke bumi gitu. Jadi dia punya dampak terhadap kesehatan kulit manusia. Nah, bahaya sinar UV itu efeknya adalah merusak pada kulit ya. Jadi kemampuannya adalah dapat merusak kulit. Ini dapat dibagi ya berdasarkan radiasinya tadi. Ada UVB, ini radiasi yang lebih pendek. Kalau kita bicara ukuran begitu ya, panjang gelombang, UVB ini lebih pendek, tetapi lebih kuat. Jadi makin pendek panjang gelombang, maka dia makin kuat ya efek merusak kulitnya begitu ya. Atau energinya itu lebih kuat daripada yang panjang gelombangnya lebih panjang begitu. Nah, sehingga efeknya lebih cepat dan langsung pada kulit. Radiasi UVB terutama bertanggung jawab atas terjadinya sunburn atau kulit terbakar. Ya, UVB itu yang membuat kulit kita itu terbakar ya kalau kita terpapar sinar matahari. Nah, kerusakan ini terjadi karena UVB dapat menembus epidermis. Kemudian dapat merubah ya DNA pada sel-sel kulit. Dan ini juga yang menjadi faktor utama dalam pengembangan kanker kulit ya. Dan keratosis aktinik, yaitu lesi preneoplastik pada kulit yang disebabkan oleh paparan sinar UVB ya. Nah, selanjutnya jika UVA menembus lebih dalam ke kulit mencapai lapisan dermis ya. Jadi bedanya karena dia panjang gelombangnya lebih panjang ya UVA, dia dapat menembus lebih dalam. Nah, dia bertanggung jawab atas efek jangka panjang pada kulit seperti penuaan dini ya atau photoaging dan kerusakan kolagen yang menyebabkan keriput dan elastosis ya atau kehilangan elastis pada kulit. UVA juga memicu pembentukan radikal bebas yang merusak sel membran sel dan komponen lain dari sel kulit ya, ini UVA ya. UVA secara lebih lanjut ya dapat meningkatkan resiko kanker kulit jangka panjang dan imunosupresi atau menekan sistem kekebalan tubuh ya, sehingga kekebalan tubuh menjadi terganggu. Jadi bedanya kalau UVA dia bisa lebih dalam bagian dermis ya, efeknya jangka panjang, tetapi kalau UVB dia efeknya segera gitu ya, lebih cepat efeknya dan dia karena dia lebih kuat gitu ya, lebih kuat dia efeknya juga. Tapi dia pada bagian permukaan umumnya ya, dan dia menyebabkan kulit terbakar gitu ya. Jadi kalau kita terpapar sinar matahari hingga terbakar gitu merah, maka itu dikarenakan UVB ya, dan merupakan faktor utama dalam kanker kulit. Jadi UVB ini, sehingga memang sunscreen itu kan sebenarnya eh, penting ya untuk UVA dan UVB gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian dari paparan tadi ya kita jadi tahu bahayanya sinar UV kan. Nah, sehingga diperlukanlah perlindungan ya, agar apa? Agar kulit kita itu tidak mengalami hal-hal yang disebutkan tadi begitu kan. Nah, kerusakannya itu khususnya pada orang-orang yang terpapar sinar matahari secara rutin ya. Jadi dia semakin rutin dia terpapar sinar matahari ya, maka otomatis efek serius ya pada paparan itu akan semakin terlihat begitu.
Nah, kerusakan akibat UV tidak hanya terjadi selama aktivitas atau musim panas, tetapi juga terjadi sepanjang tahun, terutama wilayah yang dekat garis khatulistiwa, ya seperti pada Indonesia misalkan pada kita. Kita terpapar sinar UV itu ya setiap hari gitu ya, 365 hari itu kita tidak ada rasanya hari yang tidak ada mataharinya begitu kan ya. Nah, paparan yang berulang tadi dan tidak dilindungi itu dapat membuat ya kulit itu rusak secara kumulatif ya, artinya dia secara jangka panjang begitu makin lama. Ya, sehingga terjadi penumpukan kerusakan. Meskipun kerusakan tidak terlihat di awal, ya, jadi awal-awal mungkin paparan sinar UV itu ya biasa saja gitu ya. Tetapi jangka panjang itu bisa terlihat gitu. Nah, oleh karena itu khususnya untuk kita yang tinggal di daerah tropis ini penting menggunakan tabir surya. Ya, meskipun kita punya tabir surya alami begitu ya seperti melanin kemarin kan kalian sudah paham itu. Nah, tidak hanya melindungi dari sunburn ya atau terbakar gitu ya akibat sinar matahari, tetapi juga dapat mencegah kanker kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Nah, selanjutnya adalah perlindungan spektrum luas. Jadi kalau kita bicara tadi UVA dan UVB ya, maka sunscreen itu ya yang baik itu adalah yang mampu mencakup perlindungan keduanya, yaitu UVA dan UVB gitu. Sebagian besar kerusakan DNA itu disebabkan UVB, sementara UVA lebih banyak pada penuaan dini dan pembentukan radikal bebas. Nah, oleh karena itu produk tabir surya yang bagus ya yang baik itu harus menawarkan keduanya ya, perlindungan terhadap UVA dan UVB. Nah, produk-produk yang ada di pasaran itu mengandung avobenzone, titanium dioxide, dan zinc oxide. Ini seringkali kita rekomendasikan ya untuk dibuat dalam produk kosmetik agar efek spektrum UV yang dihambat itu lebih luas begitu. Kemudian tetapi ya di samping itu kita juga harus mengetahui tentang SPF atau Sun Protection Factor yang memberikan indikasi kekuatan perlindungan terhadap UVB dan rating PA ya untuk UVA gitu ya. Jadi kalau kita lihat produk kosmetik ya kita butuh keduanya gitu, UVB dan UVA gitu untuk dihambat. Beda dengan orang-orang yang punya atau berkeinginan gitu punya tanning effect gitu ya, maka dia PA ini tidak begitu penting. Kalau kita kan tidak senang ya kulitnya tanning ya, mayoritas tidak terlalu senang kalau kita terpapar itu tanningnya muncul ya kulitnya jadi lebih gelap gitu. Tapi kalau orang-orang di negara lain itu justru berbeda begitu. Tapi khusus di Indonesia kalau kita buat produk kosmetik di Indonesia maka ini penting PA ini. Kecuali Anda ingin membuat produk kosmetik yang dijual ke Eropa misalkan. Selanjutnya adalah kebiasaan dan edukasi tentang penggunaan tabir surya ya untuk memastikan efek proteksi. Ya, ini ada beberapa aturan ya. Pertama adalah aplikasinya setidaknya 2 mg per cm persegi pada kulit gitu. Ya, jadi kan nggak tahu ya berapa nih 2 mg gitu. Gimana cara nimbangnya gitu. Ya, 2 mg per cm itu paling tidak itu setengah jari ya dari jumlah yang direkomendasikan. Ya, biasanya orang-orang itu setengah begitu ya. Sehingga efeknya akan berkurang gitu. Nah, kalau Anda sudah mengerti harusnya paling tidak 2 mg ya. 2 mg itu dikit ya, tapi 1 cm itu juga enggak begitu luas gitu. 1 kali 1 cm itu. Ya. Oke, sorry ini sepertinya 2 gram maksudnya ya. Sebentar ya. Baik, benar ya 2 mg ya benar ya. Sorry ya, saya koreksi ya. Jadi benar ya, setidaknya 2 mg per cm persegi pada kulit ya. Nah, biasanya orang tuh menggunakan tuh hanya setengahnya bahkan. Oleh karena itu ya jelas ya proteksinya akan berkurang gitu, tidak sama ya. Jadi proteksinya juga akan tidak sama gitu. Nah, pengulangan yang gak kalah penting adalah pengulangan atau reapply. Ya, diperlukan setiap 2 jam atau setelah berenang atau berkeringat banyak. Jadi ya Anda tahu lah ya kalau produk itu sudah mulai luntur tuh terasa kita di kulit ya. 2 jam setelah aplikasi itu reapply. Ya, walaupun produk itu ditulis tuh tahan air ya atau waterproof tetap ya. Ini harus reapply. Tidak bisa kita tanpa reapply ya. Ini akan menyesatkan ya. Jadi kita merasa aman gitu padahal sunscreennya sudah turun ya kemampuannya karena sudah luntur istilahnya ya. Kemudian kesadaran akan kondisi lingkungan. Sinar UV bisa tetap berbahaya pada hari berawan. Jadi tidak melulu kalau dia terik saja ya.
Karena sinar UVA dan UVB dapat menembus awan. Jadi walaupun mendung, ya itu bisa tembus gitu. Ya, selain itu permukaan seperti air, pasir atau salju itu dapat memantulkan ya sinar UV. Jadi double ya, kita dapat sinar UV-nya ya, dari atas dapat, dari pantulan juga dapat gitu. Air, pasir atau salju. Jadi kita bisa lebih intens ya kalau kita gunakan, apalagi di laut ya. Kalau kalian ke pantai itu double, triple ya, dari atas, kemudian dari laut dan dari pasir gitu, paparan sinar UV-nya gitu. Maka sudah pasti wajib ya kalau kita ke laut itu menggunakan sunscreen. Baik, kita masuk ke trennya terlebih dahulu ya, tren global. Kalau kita lihat ya, semakin banyak menggunakan bahan dengan teknologi terbaru seperti filter UV kimia dan fisika yang lebih aman ya, atau UV filter yang lebih aman. Penggunaan nanopartikel ya, ini sekarang yang banyak ya digunakan, menjadi tren. Kenapa? Karena dia punya kemampuan yang baik, namun ya dia itu ya punya white cast yang lebih rendah gitu ya. Jadi tampilannya masih oke gitu, walaupun dia kemampuan perlindungannya sangat baik gitu. Karena kan zinc oxide titanium dioxide ini biasanya banyak dipakai di produk anak ya, sunscreen buat anak. Kenapa? Karena white cast-nya itu luar biasa ya, putihnya itu kelihatan sekali gitu. Jadi kalau kita yang pakai, orang dewasa itu seperti pakai topeng. Nah sehingga adalah inovasi untuk dibuat nanopartikel zinc oxide titanium dioxide sehingga white cast-nya lebih rendah tetapi tidak mengurangi ya, atau justru beberapa kondisi nanti kita lihat itu justru meningkat efek kemampuan meredam sinar UV-nya gitu. Nah namun ya ada kekhawatiran terkait penetrasi partikel ke dalam kulit ya. Partikel nano ini dapat berpenetrasi ke dalam kulit karena ukurannya nano tadi ya. Jadi sekitar 100 nanometer ya, around segitu untuk ukuran epidermis kita gitu, celah-celahnya. Nah kalau dia lebih kecil tuh biasanya dia mudah masuk. Nah oleh karena itu ini bisa kita jadikan peluang juga nih sebagai formulator ya, bahwa coba kita cari gitu, ada nggak sih bahan alam atau organik yang bisa gitu ya menghambat atau menjadi agen UV filter gitu ya, agen UV filter gitu, sorry ya. Ya kita jadi penasaran juga, ada nggak gitu kan. Nah ini biasanya penelitian-penelitian yang ada itu biasanya combine ya, tidak tunggal ya. Tidak tunggal maksudnya tidak hanya bahan alami saja, karena bahan alami saja itu kecil ya, sun protection factornya itu kecil. Nah jadi apa ya kurang poten, sehingga di-combine. Biasanya ada beberapa yang di-combine dengan zinc oxide atau titanium dioxide atau chemical peeling yang lain gitu. Kemudian ya ini tadi ya, jadi bisa kombinasi minyak alami, lidah buaya. Ini beberapa minyak punya juga ya kemampuan sun filter. Lidah buaya antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E untuk meningkatkan ya perlindungan dari kulit gitu. Nah kemudian yang kedua adalah SPF lebih tinggi dan perlindungan lebih luas. Spektrum konsumen global semakin sadar akan resiko kanker kulit ya. Jadi tren itu selain tadi ya ke nano, sekarang trennya juga adalah dia mencari produk-produk yang semakin luas ya coveragenya atau perlindungan terhadap sinar UV-nya. Nah sehingga dia mau yang bisa UVA dan UVB gitu. Ya bahkan ada beberapa produk yang bisa klaim terhadap blue light ya, akibat perangkat elektronik kan banyak ya. Kemudian permintaan formula ringan dan non greasy tadi ya, saya bilang bahwa kita tuh pakai sunscreen maunya kan tiap keluar gitu ya, atau tiap saat lah sebisa mungkin ya untuk melindungi kulit. Nah tetapi di sisi lain banyak produk-produk itu yang greasy atau lengket ya, atau white cast juga. Nah sehingga kita mau pakainya berhari-hari itu rasa-rasanya kayak gak nyaman kan. Nah, oleh karena itu tadi Anda sebagai formulator dituntut nih bagaimana Anda bisa menghadirkan produk-produk yang dapat melindungi dengan baik tetapi ringan dan non greasy gitu ya, karena kita harus memikirkan pertimbangan konsumen, mudah nggak dipakai, enak nggak dipakai itu ya. Sehingga tabir surya dengan tekstur ringan, cepat meresap, tidak lengket dan water resistant sangat diminati untuk terutama untuk kulit berminyak ya gitu. Nah ini adalah distribution by gender ya, ternyata wanita itu lebih banyak menggunakan sunscreen daripada pria ya. Itu salah satunya itu ya, kalau yang saya rasakan tuh white cast-nya itu yang kalau wanita mungkin dia bisa gunakan produk lain ya, atau foundation dan lain-lain begitu, yang tetap enak dilihat. Tapi kalau laki-laki gitu ya terlihat white cast-nya itu rasa-rasanya agak kurang elok ya penampilannya. Kemudian teknologi baru juga telah memungkinkan pengembangan
formula yang lebih invisible di kulit, yang tidak meninggalkan white cast atau residu putih, terutama bagi warna kulit yang lebih gelap ya. Ini adalah market share by brand di Indonesia ya. Saya coba cari, ini ternyata di Indonesia ya, kalau kita lihat itu Nivea ya, kalau kita bicara sunscreen ya. Saya nggak tahu ini benar atau tidak ya, validitasnya bagaimana gitu. Benar atau tidak ini Nivea gitu. Ya sekitar 25%, kemudian diikuti oleh others ya, ini gabungan ya, banyak sekali, dan La Roche-Posay. Ya, saya kurang paham ya apakah benar atau tidak data ini ya. Garnier dan Skin Aqua ini juga cukup banyak ya sunscreennya. Wardah ya pasti ya 15%, cukup banyak juga. Produk ramah lingkungan, tren besar lain di pasar global adalah penggunaan tabir surya yang ramah lingkungan gitu ya. Banyak negara seperti Hawaii dan Palau telah melarang penggunaan bahan kimia tertentu seperti oksibenzon dan oktinoksat ya, yang dapat merusak terumbu karang. Ya. Anda kan pasti mandi ya, setelah pakai itu ya pasti dia akan masuk ke perairan gitu. Nah, pada akhirnya sampai ke laut dia dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu ini tadi ya, muncul lagi peluang nih, kalau kita bicara peluang kita untuk produk atau formulasi kosmetik, maka kita harus memikirkan bagaimana kita dapat menghasilkan tabir surya yang ramah lingkungan dan tidak hanya aman untuk kulit tetapi aman untuk lingkungan gitu ya. Sunscreen dalam kosmetik multifungsi produk ya, jadi multifungsi ya, sunscreen dalam kosmetik multifungsi. Ya, produk kosmetik multifungsi yang menggabungkan perlindungan dengan manfaat lain seperti pelembab ya, atau foundation, ini alas bedak ya. Foundation dan perawatan anti penuaan itu sekarang sangat diminati. Ya banyak ya foundation yang punya sifat seperti itu pada akhirnya saat ini ya. Nah, sehingga tidak lagi dia tidak lagi terpisah gitu fungsi itu, kalau bisa di satu produk punya beberapa fungsi. Ya sehingga dapat perlindungan yang terintegrasi gitu. Ya harapannya seperti itu. Nah kemudian ini adalah prefer product form ya. Jadi kalau kita lihat paling banyak orang itu preferensinya bentuk sediaan untuk sunscreen itu adalah krim. Ya diikuti gel. Nah tetapi yang menurut saya menarik itu adalah spray ya. Spray ini cukup tinggi ya, kalau kita bicara dari bentuk sediaan itu cukup tinggi. Dia ada 15% ya. Ya jadi cukup tinggi dan trennya juga semakin meningkat. Nah tapi ya itu tadi, kalau spray kita perhatikan ya terkait dengan keamanan, karena ada chance dia terkena mata atau terhirup pastinya. Kemudian tren tabir surya di Indonesia ya, tadi karena kita tinggal di daerah khatulistiwa, maka paparan sinar mataharinya meningkat terutama di kalangan urban dan generasi muda. Kampanye ya, kalian harus melakukan kampanye begitu, beli sunscreen, pakai sunscreen gitu, biar industri kosmetik makin maju dan ya, dan lowongan pekerjaan untuk Anda juga makin banyak pastinya ya, kalau seandainya industri berbondong-bondong menghasilkan produk-produk yang inovatif seperti ini dan pasarnya pun besar gitu. Kemudian produk tabir surya dengan bahan alami ya, tadi ya, tertarik terhadap produk bahan alami dan halal. Tabir surya mengandung bahan seperti ekstrak lidah buaya, teh hijau. Ini ya, teh hijau ini menarik ya. Dia punya efek antioksidan yang sangat kuat ya. Dan madu ya, madu juga bisa gitu. Sehingga dia sangat populer begitu. Produk dengan sertifikasi BPOM dan halal memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen pastinya ya. Harga terjangkau dan produk lokal. Pasar Indonesia memiliki kecenderungan, ini harusnya titik. Ya pasti ya, kita senang dengan produk yang terjangkau ya, dan produk lokal gitu kan. Kita harus kita harus mengkampanyekan gunakan produk-produk lokal begitu ya, kalau bisa dari perusahaan-perusahaan yang kecil juga, yang UMKM dan lain-lain, agar mereka bisa tumbuh besar juga gitu. Toh tidak kalah dari segi efek maupun kenyamanannya begitu ya. Jadi apa salahnya gitu kita membantu UMKM kosmetik tadinya. Oleh karena itu banyak brand lokal mengembangkan produk tabir surya dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan brand internasional ya, bersaing dari segi kualitas dan harga begitu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada tekstur dan kenyamanan. Karena iklim tropis yang panas dan lembab, bayangkan ya, maka kita lebih senang gitu ya menggunakan tabir surya yang ringan, yang mild. Kenapa ya? Anda berkeringat terus greasy gitu, apa rasanya ya? Maka kita butuh sunscreen yang
ringan, tidak berminyak dan cepat meresap. Produk dengan water resistant juga diminati terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan ya. Bahkan kalau Anda lihat itu ada tuh yang untuk orang lari ya, ada patch untuk orang yang senang olahraga lari, itu kan dia berkeringat tuh, otomatis kemampuan dari sunscreen itu akan terus menurun karena keringatnya terus keluar ya. Makanya ada salah satu yang menarik ya produknya, saya lupa produk siapa tapi dia bentuknya patch ya. Kemudian yang selanjutnya adalah trennya adalah produk yang menggabungkan fungsi lain ya. Jadi tadi bahwa orang tuh senang yang punya berbagai fungsi di produk yang sama. Contohnya bentuk BB cream ya, kemudian cushion dan foundation yang menggabungkan perlindungan sinar UV dengan make up. Nah ini yang banyak juga saat ini. Nah selanjutnya definisi dan pengukuran efikasi tabir surya atau SPF water resistant ya. Sekarang kita masuk ke SPF-nya terlebih dahulu. SPF itu merupakan ukuran ya untuk menilai seberapa baik tabir surya melindungi kulit dari paparan sinar UVB. Oke, jadi UVB ya, kalau SPF itu dia mengukur UVB, kalau UVA itu PA ya, yang merupakan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 290 sampai 320 dan diketahui sebagai penyebab utama sunburn atau luka bakar akibat matahari. Ya, jadi gini, SPF itu membandingkan ya MED atau minimum erythemal dose pada kulit yang dilindungi oleh tabir surya di versus gitu ya dengan yang tidak dilindungi. Jadi SPF itu perbandingan jumlah radiasi atau dosis UV yang diperlukan hingga terbentuk erythema ya atau disebut MED ya, yaitu adalah dosis atau jumlah radiasi yang diperlukan untuk menyebabkan erythema pada kulit yang dilindungi oleh tabir surya versus tidak dilindungi tabir surya. Nah sehingga kalau kita lihat MED itu SPF itu dituliskan sebagai seperti ini ya. SPF sama dengan MED pada kulit yang dilindungi dibagi MED pada kulit yang tidak dilindungi. Dengan kata lain, jika suatu produk adalah 30 SPF-nya, berarti produk tersebut memungkinkan kulit terpapar 30 kali lebih banyak sinar UVB sebelum mengalami luka bakar ya atau dia sunburn dibandingkan dengan kulit yang tidak dilindungi. Ya 30 kali perlindungan lah gitu ya. Dosisnya dibutuhkan 30 kali lipat dari yang sudah ada. Jadi SPF itu bukan bicara waktu ya. Misalkan SPF 30 menit perlindungannya bukan. Ya. Tetapi itu adalah dosisnya, jumlah energi dari sinar matahari yang dibutuhkan sehingga terbentuk sunburn ya atau kulit terbakar ya, bukan luka bakar ya, kulit terbakar. Ya, jadi itu yang berbeda ya, harus digarisbawahi itu karena terkadang tuh orang banyak yang salah sangka gitu terkait dengan SPF ini ya, dianggap bahwa SPF ini ya kalau 30 ya 30 menit gitu. Kalau SPF-nya 50 bisa 50 menit. Nah, ini yang keliru karena dia tidak bicara waktu tetapi bicara dosis. Ya memang dosis ada kaitan dengan waktu tetapi tidak melulu. Intensitas sinar matahari itu jauh atau cukup berperan juga dalam dosis tadi, perhitungan dosis untuk menimbulkan erythema. Gitu ya. Jadi kalau mahasiswa rekos jangan sampai salah ya. Mendefinisikan SPF gitu ya. Nah, ini adalah interpretasi nilai SPF ya. Kalau kita lihat SPF 15 itu memblokir 93% radiasi UVB. 30 97% radiasi sinar UVB. 50 98%. Ya, setelah 50 ini biasanya ditulis 50 plus saja. Kenapa enggak ditulis 70? Ya karena tidak signifikan. Ya, di atas 50 itu tidak signifikan. Sehingga produk dengan SPF di atas 50 dianggap tidak memberi manfaat yang lebih jauh, yang lebih tinggi dalam penggunaan sehari-hari gitu. Ya sehingga ditulisnya udah 50 plus gitu. Ya enggak ada 70 gitu. Kenapa? Ya karena 50 aja udah 98% perlindungannya. Gitu. Dan kita lihat dari 30 ke 50 hanya naik 1% kok. Ya, jadi dia tidak eksponensial. Ya, efeknya itu tidak eksponen. Maka 15 kali 30 ini kan 2 kali lipat nih. Harusnya 2 kali lipat dong perlindungannya. Enggak. Selisihnya cuma 4% antara 15 dan 30 gitu. Ya, jadi harus dipahami. Baik. Selanjutnya adalah pengaruh pengaplikasi tabir surya ya. Tabir surya harus diaplikasikan dalam jumlah yang cukup. Tadi sudah dibahas, paling tidak 2 mg per cm pada kulit.
Nah, pada prakteknya memang tidak demikian ya, banyak ya. Selanjutnya adalah water resistant atau ketahanan air. Ini adalah sifat tabir surya yang tetap efektif setelah terpapar air, baik karena berenang atau berkeringat. Nah, ketahanan air ini merupakan aspek penting ya untuk karena air ini dapat menghilangkan sebagian atau seluruh dari tabir surya sehingga perlindungannya juga akan menurun. Ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama klasifikasi water resistant itu ada yang namanya water resistant. Ini dikatakan bahwa setelah 40 menit di dalam air dia tetap terjaga SPF-nya. Jadi diuji lagi. Jadi setelah direndam selama 40 menit dalam air, maka dia diuji lagi nilai SPF-nya. Apakah dia turun atau turunnya signifikan atau tidak gitu ya. Kemudian ada lagi very water resistant atau waterproof dikatakan. Tapi nggak boleh kita bilang tahan air ya, tidak boleh gitu. Ya, jadi very water resistant gitu. Tabir surya tetap menjaga SPF setelah 80 menit dalam air gitu. Nah, jika setelah diuji produk mengalami penurunan nilai SPF, label produk harus menunjukkan SPF baru. Nah, jadi harus dikasih tahu. Jadi setelah 40 menit gitu terpapar atau direndam air, maka SPF-nya berubah. Nah, itu harus dicantumkan. Ya, sehingga ini di luar negeri seperti itu ya. Jadi setelah berapa puluh menit direndam begitu ya, atau terkena air atau berkeringat, maka SPF-nya harus ditulis turun berapa persen gitu. Namun istilah sunblock tidak diperbolehkan ya, makanya disebut sun filter karena tadi ini akan mengindikasikan perlindungan total dan yang tidak mungkin dicapai dengan tabir surya gitu ya. Makanya sunscreen. Pengujian tadi ya dilakukan dengan mengaplikasi tabir surya pada kulit, kemudian merendam di dalam air dengan interval waktu 40 atau 80 menit, kemudian pengukuran kembali efek atau SPF-nya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ya yaitu adalah perlindungan spektrum luas. Nah, tabir surya yang efektif harus punya kemampuan untuk melindungi semuanya ya, UVA ataupun UVB. Gitu ya. Perlindungan untuk UVA meskipun sinar UVA kurang efisien ya dibandingkan sinar UV dalam menyebabkan sunburn. Jadi kita nggak bisa mengukurnya dengan sunburn ya, karena dia tidak menyebabkan sunburn UVA itu gitu kan, atau kurang efektif dia menyebabkan sunburn. Tapi UVA itu lebih dalam ya ke dalam lapisan kulit dan menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang. Oleh karena itu penggunaan bahan aktif yang melindungi UVA juga sangat penting ya. Ya. Nah, pengukuran perlindungannya di beberapa negara, pengukuran perlindungan UVA dilakukan dengan menggunakan faktor perlindungan UVA yang dihitung dari nilai transmisi sinar UVA setelah aplikasi tabir surya ya. Jadi dia melihat berapa persen yang ditransmisikan jika dipapar sinar UVA gitu. Ya, di Amerika Serikat sendiri masih ada perkembangan bagaimana mengukur UVA ini gitu ya, bagaimana mengukur perlindungan terhadap UVA. Karena kalau UVB kan menyebabkan sunburn tuh. Maka ya kita ujinya berapa lama atau berapa dosis yang dibutuhkan sampai sunburn gitu kan. Nah, sementara UVA ini kan jangka panjang efeknya, bukan jangka pendek gitu. Jadi untuk pengukurannya kita masih menggunakan transmisinya. Jadi ketika dipapar dengan sinar UVA berapa transmisi atau berapa berapa absorbansi dan persen transmisi yang dihasilkan begitu dari proses pemaparan itu. Ya berbeda dengan UVA tadi ya. Kemudian secara regulasi tabir surya ini ada beberapa sejarah, silakan dibaca saja ya. Jadi ada berapa kali pergantian gitu dan regulasi-regulasinya juga silakan dibaca dari berbagai negara ya. Nah, kemudian kita masuk ke UV filter atau bahan aktifnya ya. Yang pertama adalah UVB filter yang akan kita bahas, yaitu PABA atau para amino benzoic acid dan derivatnya. Jadi ada kawan-kawannya gitu ya. Nah, PABA ini adalah bahan kimia tabir surya yang pertama tersedia secara luas. Jadi ini yang pertama kali secara luas. Dan ini sangat larut dalam air. Aman ya. Gampang formulasi larut air nih, enak nih. Sering digunakan dalam pembawa alkohol, dapat ya menodai pakaian. Jadi kalau dia kena pakaian ini, dia dapat meninggalkan noda yang tidak mudah hilang gitu. Dan punya efek yang merugikan. Nah, derivat ester dari PABA yaitu oktil dimetil PABA atau padimat O. Jadi ini adalah derivat ester dari PABA ya. Ini adalah padimat O. Ini lebih populer karena apa? Kompatibilitas dalam berbagai pembawa yang lebih substansial dan potensi yang lebih rendah untuk menodai atau reaksi yang merugikannya lebih rendah dibandingkan PABA. Gitu ya sih, dimetil PABA atau padimat O ini. Nah, kemudian ada padimat A atau amil dimetil PABA ya, esternya juga gitu.
dapat menyebabkan sensasi terbakar pada wajah. Ya, jadi dia punya efek burning gitu ya. Jadi terbakar rasanya kulit kalau kita menggunakan bahan ini. Kemudian ada gliseril paba atau disebut gliseril aminobenzoat. Ini masih diizinkan dalam monograf FDA tetapi tidak tersedia. Kemudian ada yang namanya oktil dimetil paba. Ya, jadi banyak sekali turunannya paba. Nah, ini yang punya efek UV absorber paling kuat pada rentan UVB. Ya. Ya, adalah UV absorber yang paling kuat di rentan UVB sedang gitu. Nah, karena masalah dengan formulasi paba, industri banyak menekankan klaim bebas paba gitu. Jadi kalau Anda lihat itu banyak sekali sekarang itu. Bebas paba atau para amino benzoic acid gitu. Nah, meskipun banyak digunakan, sering disalahpahami sebagai paba yang membatasi penggunaannya. Ya. Meskipun masih banyak digunakan ya, sering disalahpahami sebagai paba yang membatasi penggunaannya. Nah, penurunan penggunaan derivat paba ini bersama dengan permintaan untuk produk SPF yang lebih tinggi. Jadi sekarang tuh derivatnya pun sedikit begitu ya yang memakai karena ada kata-kata paba gitu maksudnya. Ya, bersama dengan permintaan untuk produksi SPF yang lebih tinggi menyebabkan dimasukkannya beberapa bahan aktif dalam satu produk untuk mencapai SPF yang diinginkan sehingga dikombine begitu ya beberapa bahan aktif. Nah, selanjutnya adalah UVB filter Sinamat namanya. Penyerapan UVB paling kuat setelah paba adalah Sinamat. Jadi si sun filter yang paling kuat terhadap sinar UVB setelah paba, jadi paba ini yang paling kuat ya, adalah Sinamat. Yang sebagian besar telah menggantikan derivat paba tadi. Nah, contohnya adalah octinoxat atau oktil metoxisinamat adalah bahan tabir surya yang paling sering digunakan. Ya, jadi paling sering digunakan kalau Anda lihat itu adalah octinoxat atau oktil metoxisinamat. Oktil atau etil heksil ya. Oktil atau etil heksil metoxisinamat memiliki potensi yang lebih rendah dibandingkan padimat O dan membutuhkan penyerap UVB tambahan. Maksudnya butuh UVB filter tambahan untuk SPF-nya lebih tinggi dalam produk akhir. Ya. Jadi kalau kita bicara octinoxat tadi yang dikatakan sudah banyak digunakan ya, paling sering digunakan, ternyata dia kurang efek UVB filternya sehingga dia butuh penyerap UVB tambahan atau UV filter tambahan gitu ya. Jadi butuh UV filter tambahan untuk SPF-nya lebih tinggi. Sinoxat tadi ya, sinoxat atau etoksi etil P metoxisinamat lebih jarang digunakan atau lebih sulit dia ditemui. Sinamat yang larut dalam air diperlukan dalam formulasi dienolamin DEA metoxisinamat dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi kalau kita menggunakan sinamat larut dalam air kan gampang tuh hilang jadinya karena keringat. Ya, maka kita bisa menggunakan dienolamin DEA metoxisinamat ya untuk meningkatkan efektivitasnya dan agar dia tidak mudah menghilang akibat keringat ya. Kemudian ada salisilat ya. Ini sebenarnya lemah sebenarnya ya asam salisilat itu. Salisilat memiliki sejarah panjang ya, tetapi digantikan oleh derivat paba dan sinamat yang lebih efisien. Biasanya digunakan untuk meningkatkan UVB lain. Nah, biasanya digunakan untuk meningkatkan efek UVB lain gitu. Dengan tren ke SPF yang lebih tinggi, lebih banyak oktil salisilat ya. Oktil salisilat digunakan diikuti oleh homomentil salisilat. Nah, ini adalah turunan dari salisilat ya. Jadi turunan salisilat di sini itu adalah si oktil salisilat maupun homomentil salisilat ya. Jadi tadi kita sudah ada 3 ya berarti ya. Yang pertama paba, kemudian sinamat dan salisilat. Nah, kalau paba ini sudah mulai ditinggalin walaupun dia efeknya sangat bagus gitu ya, seperti padimat O gitu. Tapi ya itu tadi karena tren-tren seperti itu gitu ya, dianggap paba bisa menyebabkan iritasi dan lain-lain bahaya. Jadinya orang nggak minat gitu kalau ada tulisan pabanya. Nah, tetapi ternyata kalau kita lihat sinamat, contohnya apa? Contohnya ini tadi ya, oktil atau etil heksil metoxisinamat itu ternyata efeknya nggak lebih bagus dibandingkan padimat, sehingga butuh UVB tambahan ya, zat UVB filter tambahan agar SPF-nya itu bisa naik gitu. Ya, jadi ya itu tadi ya, kita kadang udah ada yang poten gitu, tetapi karena dia punya
sejarah turunan yang kurang baik gitu. Ya, ada sejarahnya gitu, walaupun yang sudah derivatnya ini tidak seburuk itu efek sampingnya, tetapi orang sudah nggak mau. Nah, pada akhirnya ya kita sebagai industri atau formulator ya harus berpikir nih, kita nggak bisa lagi memaksakan idealisme kita, ini kan bagus, ini kan bagus, ini kan efeknya nggak seperti itu gitu. Tapi orang sudah tidak mau gitu pada akhirnya. Oke, jadi itu yang kalau kita sebagai formulator ya harus realistis ya, selain kita idealis ya kita harus realistis. Gitu. Baik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kampor derivat ya. Nah, ini tidak disetujui FDA untuk digunakan di Amerika Serikat ya. Ada 6 derivatnya yang disetujui di Eropa. Ya, jadi di Amerika Serikat nggak disetujui, tapi di Eropa ada 6 yang disetujui. 4-metil benbenzil liden, kampor ya, namanya sulit ya, adalah yang paling banyak digunakan gitu. Selanjutnya adalah octocrylen. Ya, octocrylen ya 2 etil heksil 2 cyano 33 dipenyl lakrilat atau octocrylen ya, yang lebih gampang nyebutnya octocrylen. Ini sebenarnya berkaitan ya dengan sinamat tadi di atas. Dapat digunakan untuk meningkatkan SPF dan meningkatkan ketahanan terhadap air yang gak kalah pentingnya dalam formulasi tertentu. Nah, octocrylen itu fotostabil, ya, artinya tidak stabil dengan adanya sinar cahaya gitu. Jadi sebagai sunscreen gitu, tapi dia tidak stabil terhadap sinar matahari. Nah, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya dia tuh jangan sampai disimpan di wadah yang tidak tertutup begitu ya. Jadi kalau dikatakan octocrylen fotostabil dan dapat meningkatkan fotostabilitas dari bahan tabir surya yang lainnya ya. Dan meskipun sangat mahal, octocrylen dapat menimbulkan kesulitan dalam formulasinya gitu. Jadi dia fungsinya itu meningkatkan SPF. Kenapa? Karena dia fotostabil ya. Fotostabil ya, dia stabil terhadap sinar matahari ya. Kok saya jadi salah orientasi ya. Fotostabil ya. Fotostabil itu artinya dia kalau dia ada sinar ya dia stabil gitu. Ya, jadi dia tidak masalah dengan adanya sinar itu, dia nggak ada gangguan begitu. Nah, dan dia dapat meningkatkan fotostabilitas dari tabir surya yang lain. Jadi sangat bagus. Sangat baik sekali ya si octocrylen ini gitu. Nah, meskipun sangat mahal, ternyata formulasinya nggak mudah gitu. Jadi butuh teknik-teknik dalam formulasinya si octocrylen ini. Kemudian selanjutnya adalah penylbenzylimidazole sulfonic acid. Nah, penylbenzylimidazole sulfonic acid adalah UVB absorber yang larut dalam air yang dapat digunakan dalam fase air dari sistem emulsi. Ya, jadi kalau kita buat krim bisa ini fase air, sama seperti PABA tadi. Berbeda dengan sebagian besar bahan tabir surya yang larut dalam minyak, yang memungkinkan formulasi tidak terlalu berminyak dan lebih estetis. Ya, jadi kalau Anda mau estetis, ringan gitu, salah satunya bisa menggunakan penylbenzimidazole sulfonic acid. Seperti pelembab sehari-hari yang mengandung tabir surya. Ya, ini bisa tuh kita masukin ke dalam pelembab. Ya, karena ringan dia. Kemudian penylbenzimidazole sulfonic acid meningkatkan SPF dari tabir surya organik ya, dan anorganik, yaitu zinc oxide, titanium oxide misalkan. Kemudian dia juga dapat digunakan dalam gel transparan karena kelarutannya dalam air ya. Jadi kita bisa formulasikan dia menjadi gel ya. Gel ataupun spray, ini oke okay gitu kalau kita menggunakan penylbenzimidazole sulfonic acid ya. Nah, ini adalah nomenklatur dari sunscreen ya. Bisa Anda lihat di sini ada nomenklatur dari sunscreen ya. Ini adalah inky name-nya. Silakan dibaca ya. Solubility-nya juga bisa terlihat, ini avobenzone ya. Ini kalau avobenzone ini yang larut minyak ya. Ya, larut minyak ini, tapi dia UVA gitu. UVB kita bisa lihat lah ya, sinoxat, homosalat, ini UVB nih. Ya, UVB nih. Dan UVB nih lipofilik juga, octocrylen, ini yang sering ya. Octinoxat juga sama nih lipofilik UVB. Jadi UVB yang hidrofilik itu ya ini cuman penylbenzylmidazole sulfonic acid dan PABA. Nah, tapi PABA sudah ditinggalin karena orang takut ya, menyebabkan iritasi. Sehingga kalau kita mau ada sunscreen yang melindungi UVA dan UVB tanpa mengandung PABA dan dia sifatnya larut air atau spray, ya bisa kita lihat nanti formulanya itu mayoritas menggunakan ini.
Phenylbenzimidazole sulfonic acid gitu. Oke, kita sekarang masuk ke UVA ya. Nah, UVA ini yang sering muncul ya kalau kita lihat ada avobenzone gitu ya. Nah, itu adalah benzopenon ya. Oxybenzone ya. Meskipun oxybenzone dan benzopenon paling efisien menyerap di rentan UVB gitu, tetapi dia juga dapat meluas ke rentan UVA2 ya. Jadi dia bisa sampai UVA2. Dia efisiennya itu di benzopenon itu ternyata dia efisiennya di rentan UVB gitu ya. Benzopenon ya. Tapi dia bisa merambah ke UVA2 gitu. UVA yang awal-awal gitu ya. Oxybenzone digunakan terutama sebagai UVA absorber, tetapi juga meningkatkan nilai SPF saat dikombinasi dengan UVB lainnya gitu. Oxybenzone dipasarkan sebagai padatan, memiliki kelarutan yang buruk dan memiliki koefisien ekstensi yang relatif rendah. Jadi larut air berarti ya si oxybenzone ya, oxybenzone ini ya, lipofilik ya. Sorry, larut minyak ya, larut minyak dia. Jadi dia bisa UVB dan UVA2. Sulisobenzone atau benzopenon 4 adalah varian yang larut dalam air tetapi tidak stabil dan jarang digunakan gitu. Selanjutnya ada mentil atranilat ya, atau atranilat adalah filter UVB yang lemah dan menyerap terutama pada bagian dekat dari spektrum UVA. Filter ini kurang efektif dibandingkan benzopenon, jadi lebih sering dipakai benzopenon. Nah, selanjutnya avobenzone nih, avobenzone yang umum juga ya digunakan nih, avobenzone atau bahasa lainnya adalah butil metoxidibenzoil metan. Avobenzone atau Parsol, ini nama brandednya dulu. Ini disetujui tahun 1789 ya. Digunakan dalam tabir surya OTC atau over the counter. Setelah digunakan secara ekstensif di Eropa dalam waktu yang lebih lama. Filter ini memberi penyerapan kuat di rentan UVA1 dengan puncak pada 360 nanometer. Jadi dia punya peak atau kemampuan menyerap optimal pada panjang gelombang ini. Nah, karena standar yang disepakati untuk pengukuran perlindungan UVA di Amerika Serikat belum ada, konsentrasi penggunaan minimum telah ditetapkan dengan 2%, maksimum 3%. Jadi karena belum tahu gitu ya, gimana cara mengukurnya, udah 2% sampai 3% saja gitu. Avobenzone seharusnya tidak disamakan dengan isopropil dibenzoil metan atau Usolex yang sebelumnya tersedia di Eropa. Tingginya insiden fotosensitivitas ya, jadi fotostabilitas dan fotosensitivitas ya. Nah, kalau ada insiden fotosensitivitas, ini berarti orang yang menggunakan bahan tertentu itu meningkat sensitivitasnya terhadap sinar matahari. Nah, ternyata ini dilaporkan dengan kombinasi isopropil dibenzoil metan dan metil benzil liden campor ya. Kombinasi ini dapat menyebabkan iritasi gitu ya ketika terpapar sinar matahari si orang yang menggunakan. Nah, sehingga terjadi penurunan penggunaan pada tahun-tahun itu dan diberhentikan produksinya pada tahun 1993. Padahal ya avobenzone itu beda gitu. Avobenzone itu beda. Dia beda gitu. Tapi sering disamakan karena mirip namanya ya. Kalau kita lihat nih ya. Isopropil dibenzoil metan. Ya, ini juga ada nih butil metoksi dibenzoil metan gitu. Jadi dianggap sama padahal enggak. Selanjutnya ada tetraphthalidin tetraphthalidin dikampor sulfonic acid. Ini mirip ya tadi ya, ada sulfonic acid. Ini namanya panjang sekali ya. Adalah UVA filter yang lebih baru, yang lebih banyak tersedia di Eropa dengan efikasi yang sebanding dengan avobenzone. Jadi ini yang baru nih. Dia setara dengan avobenzone gitu nih, avobenzone ya. Ada benzopenon juga ya, tapi ya oxybenzone. Jadi ada avobenzone, ada oxybenzone. Nah, kalau dia avobenzone dia spesifik ke UVA, tetapi kalau oxybenzone ya atau benzopenon 3 itu ternyata bisa sampai UVA. Jadi avobenzone, oxybenzone. Kalau avo dia pada UVA saja, UVA sorry. Kalau oxybenzone itu dia bisa UVA dan UVB gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke titanium dioxide, physical blocker ya, yang memblok sinar UV dari sifat fisikanya gitu ya. Contohnya adalah titanium dioxide ya, adalah mikropigmen yang paling banyak digunakan. Keunggulannya termasuk spektrum perlindungan yang luas dan tidak menyebabkan dermatitis kontak atau iritasi. Nah, penggunaan bentuk kristal rutil daripada anatase mengurangi fotoaktivitasnya. Bahan aktif yang lebih baru bersifat amfifilik yang dirancang terdispersi fase air maupun minyak ya dalam sistem emulsi. Nah,
Ukuran partikel dan keseragaman dispersi ini sangat penting untuk mencapai nilai SPF tertentu. Ukuran partikel primer antara 10 hingga 15 nanometer dengan agregasi sekunder 100 nanometer. Ini maksudnya gini. Jadi ukuran primernya itu 10 nanometer. Tetapi ketika dia di produk dia mengalami agregasi menjadi 100 nanometer. Gitu ya. Kalau dia ukuran partikelnya kurang dari 200 nanometer itu kita bisa dapat transparan ya, produk kita nggak ada white case-nya gitu atau tidak terlalu white case-nya ya. Tapi ini 200 ini adalah agregasi. Memang kita bisa buat dia sekecil ini gitu ya dengan teknologi-teknologi, tetapi ingat dia akan mengalami agregasi gitu. Nah, agregasinya itu yang bisa menimbulkan ukuran yang jauh lebih besar. Kemudian kita lanjut zinc oxide ya, kurang dari 200 nanometer, scattering cahaya menurun dan partikel tampak transparan. Jadi dia hati-hati untuk zinc oxide. Zinc oxide dengan ukuran di bawah 200 nanometer ya, ternyata dia scattering cahayanya menurun ya. Kemampuan dia untuk memantulkan cahayanya menurun. Tetapi memang efeknya transparan ya, lebih transparan. Zinc oxide punya indeks bias atau refractive index itu 1,9 dibandingkan dengan 2,6 pada titanium dioxide. Sehingga memang zinc oxide itu efek putihnya itu lebih sedikit ya, karena dia tidak sebesar titanium dioxide 2,6 refraktif indeksnya ya. Ketika ada cahaya gitu dia bisa memantulkan sinar cahaya. Zinc oxide dapat menghalangi UV lebih efektif pada rentan UVA ya. Microfine titanium dioxide pada konsentrasi yang sama memberikan perlindungan yang lebih sedikit yang lebih tinggi ya, yang sedikit lebih tinggi pada UVB gitu. Jadi dia kalau kita bicara ukuran, di ukuran yang sama ternyata titanium dioxide pada konsentrasi yang sama itu lebih ke UVB bukan UVA. Kalau dia si zinc oxide itu UVA. Baik, selanjutnya kita bicara mekanisme kerja dari UV filter ya, dari segi kimia maupun fisika gitu. Sekarang kita masuk ke kimia dulu ya. Filter kimia bekerja dengan menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi energi seperti panas. Jadi dia diserap sinar UV-nya diubah menjadi energi panas. Nah, bahan-bahan kimia ini umumnya adalah senyawa aromatik yang dikonjugasikan dengan gugus karbonil. Oke, struktur kimia ini memungkinkan molekul UV filter menyerap sinar UV dengan intensitas tinggi. Kemudian eksitasi molekul terjadi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika energi dilepaskan, molekul kembali ke dasar atau sinar UV diubah menjadi panjang gelombang yang lebih rendah dan energi yang lebih rendah sehingga tidak merusak kulit. Jadi gini, sinar UV itu ketika dia terpapar atau terkena dengan chemical filter, maka si chemical filter itu akan menyerap ya sinar UV-nya dan akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Si siapa? Si chemical filternya. Jadi dia akan mengalami eksitasi molekul. Nah, ketika energi dibebaskan, ya ketika energi tadi dilepaskan, maka molekul itu kembali ke keadaan dasar. Ya balik lagi dia, tidak terjadi eksitasi lagi. Dan sinar UV tadi itu diubah menjadi panjang gelombang yang lebih rendah dan energi yang lebih rendah sehingga tidak merusak kulit. Jadi dia disebut UV filter. Dia memfiltrasi ya. Jadi sinar UV yang harusnya dia terkena kulit secara langsung itu terkena dulu dengan chemical filter. Di chemical filter diubah karena dia mengalami eksitasi molekul si chemical filternya dan dia akan melepaskan energi, maka energi atau panjang gelombangnya itu akan menjadi lebih rendah pada sinar UV tadi. Sinar UV tadi diubah panjang gelombangnya menjadi lebih rendah dan energinya menjadi rendah. Sehingga ketika dia terkena kulit, dia tidak merusak kulit begitu. Ya. Contohnya misalkan avobenzon. Avobenzon menyerap pada sinar UVA tadi ya dikatakan. Terutama pada kisaran ini UVA 1. Avobenzon dikenal dengan kemampuan proteksi spektrum luas terhadap UVA, namun kelemahannya dalam hal fotostabilitas, yang berarti dia dapat terdegradasi dengan paparan sinar UV. Ya, jadi dia punya kelemahan dalam fotostabilitas, dia tidak fotostabil gitu. Jadi dengan adanya sinar UV dia akan justru terdegradasi gitu. Kemudian ada octinoxat. Ya, octinoxat salah satu UVB filter paling umum yang menyerap UVB antara 290 sampai 320 dengan efektif. Octinoxat sering dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitas UVB, SPF-nya. Kemudian ada oxybenzone. Ya, oxybenzone berfungsi UVB dia kemudian ada UVA-nya juga. Kalau oxybenzone 2 dia ya, UVB dan UVA, tapi UVA-nya pada UVA 2. Gitu ya.
Sering dikombinasi dengan filter lain untuk pelindungan yang lebih komprehensif. Nah, kemudian kita bicara tentang aspek kritis ya dalam formulasinya kalau kita menggunakan bahan kimia atau filter kimia gitu ya. Ingat tadi ya ada fotostabilitas. Jadi kalau kita tahu ada bahan aktif kita yang fotostabilitas, oleh karena itu kombinasi dengan filter lain harus kita pertimbangkan ya, intinya agar lebih stabil dalam formula kita. Kemudian penyerapan UVB dan UVA, pastikan produk atau sunscreen kita itu dia dapat mengcover kedua panjang gelombang ini sehingga produknya nanti bisa digunakan dengan klaim yang lebih luas. Kemudian pengaruh pH ya, filter kimia tertentu seperti avobenzone itu pH-nya tertentu. Ya nanti Anda lihat berapa pH-nya. Ya. Karena dia kalau di luar pH tersebut ya si avobenzone itu kurang optimal bekerjanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah filter fisik ya atau physical filter gitu. Cara kerjanya apa? Memantulkan dan menyebarkan sinar UV. Makanya ada kelihatan putih gitu ya. Jadi ada scatteringnya. Sehingga tidak menembus kulit, jadi dibalikin gitu sinar UV-nya. Filter fisik terdiri dari partikel mikro yang menutupi permukaan kulit seperti cermin dan secara fisik memantulkan sinar UV. Jadi kayak cermin gitu ya, dibalikin sinar UV-nya. Karena partikel ini bersifat anorganik, mereka lebih stabil dibandingkan filter kimia dan jarang menyebabkan iritasi. Itulah kenapa sunscreen untuk bayi, ya, untuk anak-anak begitu ya, mayoritas itu ini kandungannya tidak atau jarang menggunakan yang chemical sunscreen ya, chemical filter. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, keunggulannya ya mampu untuk memberikan perlindungan spektrum luas dan stabilitas tinggi. Jadi dia luas ya, dipantulin semua tuh UVA dan UVB-nya gitu ya, walaupun nanti kita lihat ya ada beberapa kondisi juga optimalnya di berapa. Kemudian zinc oxide ya lebih luas terhadap sinar UVB dan UVA. Zinc oxide lebih jadi dia kalau titanium dioxide itu UVB dan sebagian UVA, kalau zinc oxide itu UVB dan UVA gitu. Zinc oxide lebih lembut dan jarang menyebabkan iritasi sehingga sering digunakan untuk produk bayi ya. Ini sering nih bayi pakai produk ini titanium dioxide maupun zinc oxide, tapi ya white case tadi konsekuensinya. Kemudian aspek kritis adalah ukuran partikel ya. Jadi kalau kita formulasikan sebuah produk sunscreen dari physical sunscreen, ini yang penting adalah ukuran partikelnya, ukuran partikel dari si zinc oxide ataupun titanium dioxide-nya. Kenapa? Karena dia mempengaruhi kemampuannya. Gitu. Nah, partikel yang besar itu bisa menyebabkan white cast ya pada kulit, sementara partikel nano itu efek transparannya lebih bagus gitu ya. Tetapi ya, namun dapat meningkatkan transparansi namun beresiko menghasilkan reaksi fotokimia gitu. Karena dia ukurannya sangat kecil. Nah, ini adalah pengukurannya ya. Kalau kita lihat nih, ini adalah pengaruh ukuran titanium dioxide terhadap redaman sinar UV. Nah, kalau kita lihat nih, ini ada UV ya, UVA itu ternyata microfine ya atau ukuran 20 nanometer dalam air itu ternyata sangat baik kemampuan dalam menghambat sinar UV ya, UVB nih. Ya dia sangat optimal. Tetapi di UVA dia sangat rendah kalau dia ukurannya 20 nanometer. Sebaliknya kalau dia ukurannya yang ini nih, ya berarti yang ini itu lebih dari 200 nanometer. Dia UVB-nya lemah dibandingkan ini. Tetapi dia mengcover hingga UVA. Ya walaupun tidak begitu lemah juga. Nah ini ada efek pigmentary ya, ada efek pewarnaan kulit ya. Jadi kulit kita itu berwarna putih begitu ya, atau white cast gitu dikatakan. Ya. Dari gambar tersebut dia bahwa ukuran memiliki pengaruh yang signifikan. Partikel yang lebih kecil dalam air ya memiliki kemampuan redaman yang lebih besar dibandingkan ukuran yang di atasnya. Namun pada bagian UVA ukuran tersebut memiliki redaman yang sangat rendah ini. Ya dibandingkan yang lain. Itu tadi titanium dioxide. Nah, sekarang kita lihat zinc oxide ya. Jadi kalau pada zinc oxide ini kita dapat simpulkan ukuran ini bahwa untuk ukuran hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan absorbansi dengan penambahan ukuran partikel untuk ukuran antara 15 sampai 40 nanometer. Ya, kalau kita lihat nih 15 sampai 40 nanometer itu dia memiliki semakin besar gitu ya ukuran partikel, maka semakin besar redaman UV-nya nih ya. Kita bandingkan 15 sama 35. Dia punya absorbensi atau kemampuan menyerapnya itu lebih besar gitu.
Partikel menjadi opak ya, opak itu ya ini ya, keruh gitu ketika ukuran melebihi 70 nanometer. Ukuran yang lebih besar absorbansi malah menurun. Tuh ya, absorbansinya malah menurun. Ini kalau kita lihat ini nih. Ya. Particle size itu makin besar itu akan makin tinggi ya kemampuan absorbansinya kalau di sini. Nah, tetapi jika dia lebih dari 70 nanometer itu justru menurun gitu. Jadi dia membesar dari 15 hingga 35 itu naik terus nih sampai 4 ya sampai 35 itu naik dia kemampuannya. Tapi lebih dari 70 dia ternyata menurun. Gitu ya. Intinya begini, semakin besar ukuran partikel, maka konsentrasi jumlah partikel yang terpapar akan semakin rendah ya, jumlahnya semakin dikit gitu. Sehingga kemampuan partikel menyerap UV juga semakin sedikit ya, karena di ukuran yang sama gitu, jumlah partikelnya lebih sedikit kalau dia besar-besar dibandingkan ukuran kecil, partikelnya jauh lebih banyak. Bahan generasi kedua yaitu berukuran nano ya saat ini menggantikan generasi pertama yang ukurannya mikro. Nah, ya. Sehingga dia diharapkan dapat memberikan efek yang lebih baik begitu ya. Secara termodinamika lebih stabil, lebih transparan dan memberikan nilai SPF yang lebih unggul gitu. Secara termodinamika dia lebih stabil, kemudian lebih transparan dan SPF yang lebih besar gitu. Namun gitu ya, untuk mengecilkan itu kan kita butuh biaya yang lebih mahal dan formulasi yang tetap mempertimbangkan kimia permukaan yang sama seperti produk generasi sebelumnya. Selain itu, produk dengan komponen berukuran partikel kecil menimbulkan kekhawatiran keamanan ya oleh Eropa maupun Amerika Serikat. Ya, karena kemungkinan apa? Penetrasinya. Ya. Kestabilan dispersi filter fisik dalam bentuk partikel cenderung menggumpal yang dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu diperlukan dispersan. Ya, jadi perhatikan ya kalau Anda menggunakan sistem-sistem ini ya gunakan pengemulsi dan dispersan agar apa? Agar partikelnya tetap tersebar tidak membentuk aglomerat ya. Kemudian terjadi coating ya, pelapisan partikel ini maksudnya coating, mengurangi reaktivitas fotokimia dan meningkatkan kestabilan. Jadi bisa kita coating juga tuh si zinc oxide maupun titanium dioxide-nya. Ya, bisa dilapisi silika ataupun alumina. Nah, dia makin stabil si zinc oxide maupun titanium dioxide. Ini adalah perbedaan efek. Ya, efek proteksi fisik menawarkan perlindungan spektrum luas tanpa resiko degradasi, sedangkan filter kimia dapat menyerap lebih spesifik pada panjang gelombang tertentu tetapi rentan terhadap fotodegradasi. Ya, keamanan filter fisik umumnya lebih aman ya, ketimbang filter kimia. Estetika filter kimia justru lebih transparan ya, lebih enak dilihat dibanding filter fisik. Ya. Selanjutnya adalah pengaruh bentuk sediaan terhadap efek perlindungan pada kulit ya. Oke, selanjutnya pertama adalah bentuk krim ya. Ya paling umum sih krim ini ya dalam bentuk sunscreen. Kenapa ya? Karena kita bisa memasukkan banyak zat ya, bisa vitamin dan lain-lain ya. Jadi kita bisa kombinasi kan katanya sinar UV bisa menyebabkan inflamasi dan radikal bebas gitu ya. Jadi wah enak sekali kalau kita campurkan zat-zat yang antioksidan ya dan lain-lain gitu kan. Jadi efeknya sangat baik gitu. Apalagi ya kalau terpapar sinar matahari kan kulit kita bisa kering. Nah, oleh karena itu dengan bentuk krim kita bisa tambahkan pelembab begitu. Nah, bahan aktif yang sering digunakan avobenzone ya, homosalat ini kita punya agak luas ya pemilihannya. Kenapa ya? Karena tadi dia bisa minyak dan air kita bisa akomodir dalam bentuk krim. Zinc oxide dan titanium oxide juga bisa kita combine gitu ya kalau pengen makin luas gitu. Jadi ada kimia maupun fisikanya. Ya. Khususnya untuk bayi, kalau untuk bayi kita tidak gunakan ini biasanya, tetapi yang ini saja ya, yang fisika saja. Kalau stabilitas ini bicaranya lebih ke stabilitas tergantung dari formulasi ya. Avobenzone sensitif terhadap cahaya, perlu fotostabilisator ya seperti ethylhexyl metocrylen ya agar tetap stabil tadi ya. Selain itu bahan seperti beeswax atau cetyl alkohol digunakan sebagai agen pengental untuk meningkatkan kestabilan fisik. Ini tadi khususnya jika kita gunakan physical sunscreen tadi ya, dispersivitas itu sangat penting. Jangan sampai terjadi aglomerasi. Oleh karena itu kita butuh dispersan gitu dalam formulanya nantinya. Kemudian kenyamanan. Krim sunscreen memberikan perlindungan yang kaya dengan tekstur yang melembabkan. Ya, kalau bentuknya krim dia lebih nyaman lah ya. Tetapi jangan terlalu banyak juga fase minyaknya, nanti dia terasanya lebih berat ya atau berminyak. Ya. Ini kerugiannya adalah krim sunscreen
kemungkinannya meninggalkan lapisan tebal ya, karena dia thick ya atau kental gitu. Terutama jika mengandung bahan emollient yang tinggi. Ya, di sisi lain dia melembabkan, tapi di sisi lain juga dia dapat menyebabkan rasa berat ya, greasy di kulit. Nah kemudian spray, ini yang banyak ya digunakan. Saya juga lihat beberapa orang pakai gitu. Ya praktis, ya gampang dipakai gitu. Nah kita biasa lihat nih, kalau kita lihat dari bahannya ini yang larut-larut air ya. Ya, bahan-bahan yang larut air, homosalat, octocrylene, dan ethyl hexyl salisilat ya. Nah, tetapi walaupun dia tidak larut air ya, homosalat, octocrylene, dan ethyl hexyl salisilat ini seingat saya tuh ada mereka tuh ya ini ya, homosalat tuh ya, lipofilik ya, dia tidak larut air ya sebenarnya. Octocrylene juga lipofilik ya. Ya, jadi dia kalau kita lihat ini sebenarnya lipofilik semua ya, tetapi kenapa bisa dibuat spray? Yaitu tadi kita bisa apa namanya? Kita bisa formulasikan gitu dalam bentuk emulsi misalkan. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa kombinasi dalam bentuk emulsi ya. Itu aman gitu. Nah, jadi kalau kita mau apa namanya? Penylbenzyl imidazole sulfonic acid ini juga bisa gitu ya, tapi dia UVB kan ya. UVB juga benzyl sulfonic acid ini. Ya, jadi opsional lah ya, tidak tidak terlalu mengikat gitu. Yang penting tercover semua saja bahan apa mekanisme kerjanya tadi itu lebih aktif gitu ya. Ya. Biasanya digunakan juga nih dalam gel transparan tadi karena kelarutan yang baik dalam air gitu. Tapi kan itu kan cuman ini aja ya, cuman satu panjang gelombang saja nih, cuman UVB saja gitu. Ya agar mengcover UVA ya kita bisa menggunakan avobenzone gitu. Meskipun avobenzonnya larut larut minyak gitu kan ya. Avobenzone dan octocrylene gini, ini kan larut larut minyak juga. Tapi dia UVB ya. Oke, jadi udah pas ini ya. Octocrylene UVB, avobenzone UVA gitu. Tapi sama-sama larut minyak. Nah ini enaknya dia bisa larut, beda dengan fisikal ya. Kalau fisikal sunscreen itu kan nggak larut karena anorganik. Nah, jadi bisa kita buat sistem emulsi, jadi nggak masalah gitu. Ya jadi bisa kita buat sistem emulsi ya, homosalat, octocrylene, dan ethyl hexyl salisilat gitu. Nah, ini mengandalkan alkohol denat atau pentasiloxan ya sebagai bahan pelarut. Ini kan ini ya si apa namanya ini si silikon ya, silikon. Nah, ini kita bisa pakai tuh buat pelarutnya gitu. Ya, kita bisa pakai buat pelarutnya. Untuk bahan-bahan yang tadi lipofilik gitu. Jadi kita nggak bisa pakai air karena dia lipofilik. Nah, tapi kita punya solusi lain, ada pelarut-pelarut lain nih yang bisa dipakai. Stabilitas bahan aktif dalam spray sunscreen memerlukan penggunaan pelarut yang dapat menjaga stabilitas bahan-bahan UV filter. Avobenzone yang cenderung terurai ketika terkena sinar matahari sering dikombinasikan dengan octocrylene. Nah, ini kenapa dikombinasi ya? Ya, kenapa sering dikombinasi? Salah satunya adalah karena kurang stabil si avobenzone. Jadi bisa kita combine dengan octocrylene. Yang fungsinya untuk meningkatkan stabilitas. Ini tadi kalau tidak salah sudah dijelaskan ya, octocrylene itu dapat meningkatkan stabilitas ya, octocrylene itu. Ya. Oke ya, mana nih octocrylene ya, octocrylene. Avobenzone terusnya ini ya, kemudian avobenzone. Oke ya. Intinya dia bisa membantu ya meningkatkan stabilitas dari avobenzone. Si octocrylene ini tadi nih. Ya, makanya sering dipakai dia, dikombin dengan yang lain gitu. Khususnya avobenzone. Avobenzone kan tadi tidak kurang stabil ya dengan sinar matahari atau dia apa butuh bantuan lah. Ya. Oke ya, jadi dia bisa dikombin gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, bisa dikombin dengan octocrylene karena octocrylene fotostabil. Bahan propelan yang digunakan dalam spray juga harus dipilih dengan hati-hati agar tidak mengurangi efektivitas bahan aktif ya. Propelan itu yang gas ya. Jadi gas cair ya, gas cair. Nah, ini bisa kita pakai juga buat melarutkan juga kan ya. Karena gas cair itu kan lipofilik gitu. Memang spray sunscreen ini nyaman digunakan ya, terutama karena dapat mudah diaplikasi ya.
untuk bagian-bagian yang sulit terjangkau juga bisa gitu. Kemudian dia dapat menyerap tanpa meninggalkan rasa minyak, sehingga dia sangat populer ya untuk digunakan. Kerugiannya adalah kesulitan dalam memastikan bahwa jumlah cukup diaplikasikan secara merata, karena kan di spray ya, kita nggak tahu berapa, apakah cukup atau tidak gitu, atau kena atau tidak bagian itu. Nah, kemudian di area berangin ya, ada angin begitu di tempatnya, maka bisa jadi terbawa oleh angin. Nah, sehingga perlindungan UV-nya juga akan menurun begitu. Nah, yang ketiga adalah gel. Gel ya kita senang dengan gel ya karena ringan dan mudah menyerap ya. Ini kita bisa menggunakan ethylhexyl methoxycinamate, octocrylene dan zinc oxide. Ini bisa kita combine ya dengan gel, walaupun nanti gelnya tidak transparan seperti itu ya mungkin ya, karena ada zinc oxide misalkan. Kemudian gel sunscreen biasanya berbasis air ya, dan seringkali mengandung humectant seperti glycerin. Nah, tapi kita bisa combine ya. Combine dengan sistem emulsi ini pasti ya. Karena tadi octocrylene kan larut minyak ya. Octocrylene itu larut minyak. Zinc oxide juga tidak larut. Ethylhexyl methoxycinamate juga tidak larut ya, tidak larut air gitu. Tapi tetap bisa ya dengan cara-cara tadi. Stabilitas gitu. Gel sunscreen bergantung pada pemilihan basis pelarut. Ya, karena kebanyakan formulasi gel berbasis air, maka bahan aktif harus kompatibel dengan air. Fotostabilitas dalam bahan seperti avobenzone dapat ditingkatkan dengan fotostabilisator seperti ethylhexyl methoxycrylene ya. Selain itu, pengawet yang efektif diperlukan untuk mencegah kontaminasi karena tadi ya kandungan airnya kan tinggi. Kalau udah gel ya udah, jangan lupa pengawet harus dicek, tapi ya pengawetnya apakah bekerja atau tidak. Kenyamanan ya lebih nyaman ya karena dia tidak berminyak. Ya. Formulasi gel cepat menyerap, tidak meninggalkan rasa lengket atau berminyak. Kerugian yaitu adalah perlindungan yang kurang merata, terutama pada bagian kulit yang lebih kering. Karena gel mudah menguap, perlu aplikasi ulang yang lebih sering dibandingkan dengan krim atau lotion gitu. Ini juga harus jadi pertimbangan kita ya dalam memilih bentuk sediaan. Selanjutnya stick. Nah, ini yang lagi banyak digunakan itu adalah bentuk stick gitu. Ini bisa merupakan campuran filter organik ataupun anorganik. Nah, contohnya adalah octocrylene tadi, UVB filter, avobenzone. Ini kita bisa combine ya. Jadi octocrylene bisa menstabilkan avobenzone UVA, octocrylene UVB gitu. Nah, ini sering ya dipakai. Octocrylene dan avobenzone dipakai bersama. Zinc oxide, titanium dioxide juga sama ya, butyl methoxy dibenzoymetan atau avobenzone ya ini. Ini juga sering digunakan. Tapi kalau mau dikombin bisa dengan ethylhexyl methoxycrylene atau octocrylene ya. Ini sama ya. Ini bisa digunakan juga. Stabilitas ya, karena memerlukan bahan yang tetap stabil dalam penyampaian. Stabilitas dari avobenzone sebagai contoh ditingkatkan dengan octocrylene atau ethylhexyl methoxycrylene ya, yang berfungsi sebagai fotostabilisator. Ini sama sebenarnya pembahasannya ya. Kenyamanan ya, ini lebih nyaman, lebih mudah dipakai juga gitu kan ya. Namun beberapa pengguna mungkin merasa lebih meninggalkan lapisan lebih tebal ya atau berminyak kalau menggunakan bentuk stick gitu. Kerugiannya tadi ya, stick itu ada lapisan residu pada kulit ya, seperti rasa berminyak gitu. Kemudian stick sunscreen juga cenderung lebih sulit diaplikasikan secara merata dibandingkan lotion atau spray ya, karena dia itu tadi ya agak berat, agak sulit ya meratakannya gitu dibandingkan lotion atau krim. Nah, kemudian ada patch ya. Patch ini yang umum juga ya sekarang ya. Ya, ini cukup inovatif menurut saya. Karena gini, untuk orang yang berlari ya, orang lari itu kan dia berkeringat dan habis ya bisa-bisa sunscreennya karena terkikis oleh keringatnya. Nah, ini inovatif sekali menurut saya, dipakai di wajah dalam bentuk patch. Patch sunscreen dapat mengandung zinc oxide atau titanium dioxide sebagai UV filter anorganik yang aman dan tidak mudah terurai oleh paparan sinar matahari. Patch ini ideal untuk digunakan pada area yang rentan terhadap paparan sinar matahari seperti pipi, hidung, dan tangan. Stabilitas ya, dia jelas lebih stabil karena dia bentuknya patch. Karena dia dalam lingkungan tertutup ya, sehingga mengurangi paparan terhadap oksigen dan cahaya. Avobenzone yang umumnya kurang stabil akan lebih terlindungi dalam bentuk patch sunscreen, sehingga mengurangi kebutuhan fotostabilisator ya, walaupun tetap butuh sih sebenarnya. Kenyamanan ya, lebih nyaman karena gini ya, patch sunscreen ini kan lebih ke penggunaan lama ya. Kalau dipakai itu dia lebih lama, tidak perlu aplikasi ulang karena dia yang penting masih nempel aja. Ya, ini biasanya untuk orang-orang yang bekerja sepanjang hari gitu, misalkan lari ya, atau udah berkegiatan seperti itu.
Ya, tapi ya karena dia bentuknya patch itu kaku ya, kurang fleksibel, jadi kurang nyaman mungkin beberapa orang. Tapi kalau saya sih ngeliatnya malah lebih ke fungsi ya kalau sunscreen itu. Nah, tetapi kerugian lain adalah batasan untuk pengaplikasiannya ya. Mungkin ada bagian-bagian di kulit yang tidak terkena gitu. Ya, tidak terkena dari wajah khususnya ya, tidak terkena semua oleh patch sunscreen. Kemudian larutan ya, ini larutan bisa kita pilih juga, misalkan alkohol denat atau etanol, propilen glikol, butilen glikol ataupun aqua ya, air. Ini bisa kita gunakan sebagai pelarut. Ya, ini contohnya kalau penil benzil dimidazol sulfonic acid kita bisa pakai air untuk larutan. Ya, kalau dia bentuknya apa namanya? Organik seperti octocrylen dan etilhexylmet atau etilhexylmetroxycinamat ya. Ini dia etanol gitu, nggak bisa dilarut air. Kemudian dia juga bisa propilen glikol atau butilen glikol juga bisa kita pakai ya. Karena dia punya efek sebagai humectant juga kan. Bahan aktif yang larut dalam pelarut, bahan-bahan UV filter yang bisa larut dalam pelarut termasuk ini octinoxat ya, larut dalam minyak, kemudian octocrylen ini juga ya bisa dilarutkan dalam minyak, avobenzon ya, ini juga larut, pelarut organik, dan propilen glikol, alkohol juga larut. Kemudian ini sulfonic acid atau enzulizol, ini yang larut air ya. Keuntungan untuk sediaan larutan yang lebih ringan pastinya ya. Nah, cepat kering dan seterusnya, lebih estetikanya bagus karena tidak ada sisa ya, atau di kepala atau di wajah kita itu tidak meninggalkan bekas white cast tadi. Nah, tetapi kerugiannya adalah kalau kita pakai alkohol pelarutnya ya kulit kita jadi mudah kering ya, terutama jika berlebihan ya, karena alkohol itu dapat melarutkan lapisan lipid bilayer ya pada kulit. Larut ya bersih berarti hilang, air bisa mudah menguap gitu. Jadi gampang kering sekali kulit kita. Stabilitas bahan aktif ya, hati-hati untuk avobenzon, ini dapat terdegradasi jika terpapar sinar matahari ya, maka tadi ya seperti octocrylen ini diulang-ulang ya biar Anda terus ingat gitu bagaimana kombinasi ini penting. Nah, ini juga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan, jelas ya. Nah, keuntungan dan kerugian perlindungan terkadang kurang maksimal kekurangannya ya. Ya, terutama durabilitas terhadap tahan air tadi ya, ini kurang maksimal terkadang. Keuntungan dan kerugian bahan aktif tertentu dalam bentuk larutan. Etilhexylmetoxycinamat ini keuntungannya larut dalam alkohol organik gitu ya. Kerugiannya stabilitas jika terkena sinar UV gitu, kurang stabil tanpa adanya stabilizer. Kemudian avobenzon ini sama ya kasusnya ya. Penil benzil sulfonic acid ya, ini kerugiannya harus dikombinasi untuk UVA karena dia hanya UVB gitu. Jadi kalau kita menggunakan pelarut air saja gitu ya nggak bisa, UVB saja jadinya. Jadi kalau biar UVA UVB gimana ya, kita buat dua sistem ya, atau kita buat emulsi atau kita buat pelarut campur sehingga dapat melarutkan bahan-bahan yang UVA. Manfaat kombinasi ya, jadi kita bisa mengkombinasikan produk-produk sunscreen yang kita buat itu dengan bahan-bahan seperti vitamin E atau coenzim Q10. Kenapa? Ya tadi untuk merangkal radikal bebas yang dapat muncul setelah paparan sinar UV gitu ya. Antioksidan juga dapat membantu stabilitas UV filter dan mencegah kerusakan akibat stres oksidatif. Kemudian kita juga bisa menggunakan emulien ya, humectant dan emulien. Kemudian ada manfaat perlindungan tambahan dengan anti penuaan atau pemutih dan seterusnya, ini bisa kita combine banyak ya. Ini adalah beberapa contoh formula ya, silahkan dilihat. Ini ada UVA UVB ya, perhatikan saja nih UVA dan UVB-nya ya. Zinc oxide dan seterusnya, ini combine banyak sekali ya. Ada UVA UVB, kemudian ada physical blocker UVA UVB. Maka ini cukup baik ya. Ini SPF-nya bisa sampai 30 nih ya. Fase minyak ya, silahkan dilihat saja. Kemudian nah ini SPF 30 juga, ini sama ya. Jadi kita lihat ada UVB filter, UVB filter, UVB filter, UVA filter. UVA-nya dia pakai UV 0A+ ya, atau diethylminohydroxybenzoyl hexylbenzoat gitu ya. Yang cukup baru ya. Dia UVA filter gitu. Jadi dia bisa sampai 30. Nah, selanjutnya ini ya, ini adalah stick tabir surya yang saya ambil ya dari salah satu website, dimana dia menggunakan apa nih ya, octocrylen ya, octocrylen, homosalat gitu ya, ya sebagai UV filternya. Kemudian octosilat ya, jadi ada 3 ya, avobenzon satunya ya, avobenzon. Oke, ada 4 ya, ada 4 UV filter yang dipakai gitu.
Ya, jadi ini mengcover semuanya ya, dan ini punya SPF yang cukup tinggi juga ya, harusnya di atas 15 harusnya ya. Gitu, silakan dibaca saja ini untuk ulasan umum. Nah, tadi tantangan dalam formulanya ya, ini di review lagi ya tentang fotostabilitas ya. Ada beberapa filter yang dapat terdegradasi. Ya, contohnya adalah avobenzone ya, sehingga octocrylene sering dikombin gitu. Nah, oleh karena itu harus pintar ya kita dalam membuat formulanya kalau menggunakan avobenzone. Selanjutnya toksisitas tadi ya. Beberapa filter organik telah dikaitkan dengan efek kesehatan yang merugikan, misalnya oksibenzon, oktinoksat, ya ini ya, temukan dalam darah dan urin setelah penggunaan, menimbulkan kekhawatiran gitu. Kalau seandainya di darah dan urin ada ya berarti dia bisa masuk ke organ-organ lain ya. Nah, contohnya adalah sistem endokrin. Selain itu, beberapa penelitian terjadi efek toksik pada organ reproduksi serta resiko efek endokrin yang dapat mengganggu hormon tubuh. Jadi hati-hati ini untuk toksisitasnya. Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk memilih bahan yang tidak hanya efektif tetapi juga aman ya, jangka panjang. Kemudian dampak lingkungan ya. Ini juga harus diperhatikan untuk produk-produk bahan kosmetik, penetrasi kulit ya, dan bioakumulasi. Banyak filter organik dapat menembus lapisan kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Tadi sudah disinggung di awal, di atas ya. Hal ini akan mengakibatkan bioakumulasi, yaitu terjadinya akumulasi secara kurun waktu yang cukup lama gitu. Sehingga efeknya itu mungkin tidak sekarang gitu, tetapi suatu hari nanti dia akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan itu. Salah satu solusinya adalah penggunaan partikel yang lebih besar atau filter anorganik seperti titanium dioksida dan zinc oxide yang memiliki ukuran partikel yang lebih besar dan lebih sulit menembus kulit. Jadi di sisi lain kalau mau aman nggak pakai nano, tapi kalau kita bicara tadi lebih penampilannya lebih bagus ya pakai yang nano gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah dua mata pisau ya. Jadi harus pintar-pintar kita untuk memformulasikannya. Regulasi yang berbeda di setiap negara ini juga kita harus perhatikan ya. Tapi kalau kita bicara Indonesia harusnya tidak begitu ketat dibandingkan negara lain. Kita ambil contoh ya, misalkan batas maksimum avobenzone itu di AS 3%, di Eropa 5% gitu. Kemudian pengaruh formulasi terhadap efektivitas ya tadi ya. Ada beberapa formula yang kalau kita lihat secara estetika maupun secara efek itu berpengaruh gitu. Misalnya penylbenzylimidazole sulfonic acid larut air memungkinkan digunakan dalam fase air dalam emulsi. Tetapi membutuhkan sistem emulsi yang tepat untuk distribusi yang merata dan stabil. Gitu. Ya, beberapa anti UV filter lain juga butuh penstabil seperti antioksidan atau chelator atau chelating agent ya untuk mencegah degradasi. Ya. Selanjutnya adalah fotoreaktivitas filter anorganik. Jadi ini menarik ya, fotoreaktivitas ini adalah dapat dikatakan memang lebih aman gitu ya si filter anorganik tadi, si titanium dioksida dan zinc oxide. Tetapi punya tantangan terkait fotoreaktivitas. Nah, ketika terpapar UV, partikel ini dapat menghasilkan radikal bebas. Partikelnya nih dapat menghasilkan radikal bebas yang berpotensi merusak kulit. Nah, untuk mengatasi ini, filter anorganik seringkali dilapisi dengan bahan pelindung seperti silika atau alumina. Di coating ya, tadi sudah saya jelaskan di atas. Di coating siapa si zinc oxide dan titanium dioxide ini untuk mengurangi fotokimia mereka yang pada ceritanya gitu ya, ketika terpapar sinar UV ternyata mereka dapat mengakibatkan pembentukan radikal bebas gitu. Nah, sehingga harus di coating. Namun pelapisan ini juga mempengaruhi kinerja dan transparansi produk yang harus diperhitungkan dalam formulasi, karena kinerjanya akan menurun dan tidak transparan lagi gitu. Jadi ya kombinasi itu mau tidak mau. Nah, ini adalah efek dari UV filter toksisitasnya ya. Di UV filter itu kalau kita bicara fotodegradasi bisa berefek pada human toxicity atau toksisitas atau keracunan pada manusia maupun toksisitas pada lingkungan gitu ya. Silahkan dilihat saja. Ini ada studi ya tentang efek tidak diinginkan dan toksisitas. Dalam sebuah studi terhadap 603 subjek menggunakan tabir surya dengan SPF 15 yang mengandung oktil metoxisinamide dan avobenzone atau krim kendaraan ya, physical krim tanpa bahan tabir surya, ditemukan bahwa 19% dari peserta mengalami reaksi merugikan. Ya, jadi kalau bentuknya pembawanya krim ya, yang ingin dikatakan di sini adalah jika pembawanya krim, maka dia pada kasus ini ya, iya, sebentar ya.
itu dapat 19% tuh bisa mengalami reaksi merugikan. Nah, menariknya reaksi pada kelompok yang menggunakan produk tabir surya aktif yang menggunakan krim, menggunakan pembawa ya, ini maksudnya pembawa krim, hampir sama yang menekankan pentingnya bahan tambahan dalam pembawa krim tersebut ya. Pembawa krim tersebut. Sebagian besar reaksi bersifat iritasi bukan alergi ya, jadi dia iritasi saja gitu. Tetap ya tidak bagus ya efeknya ya. Ya, jadi kalau kita lihat tingkat reaksi pada kelompok menggunakan produk tabir surya dan menggunakan krim ya sebagai pembawa itu hampir sama. Jadi ya mirip gitu ya. Reaksinya itu sama gitu ketika dari 600 orang itu 19% itu reaksinya sama, yaitu iritasi. Ini tidak mengherankan karena 50% dari subjek yang mengalami reaksi merupakan individu memiliki riwayat atopik atau kulit sensitif. Kurang dari 10% reaksi yang terjadi adalah reaksi alergi, dan dari subjek yang melakukan tes sampel tidak ada yang ditemukan alergi terhadap bahan aktif tabir surya secara spesifik ya. Jadi berarti dia dipengaruhi oleh bentuk sediaannya ya, krim. Iritasi subjektif yang disertai dengan rasa terbakar atau perih tanpa tanda-tanda kemerahan seringkali menjadi keluhan paling umum terkait penggunaan tabir surya. Nah, terutama yang disebabkan oleh beberapa UV filter organik ya. Hal ini penting ya, sering terjadi di area mata, Ini sering terjadi di area mata. Iritasi objektif itu lebih lama, seperti dermatitis kontak iritan terkadang sulit dibedakan dengan dermatitis kontak alergi. Ya, dalam evaluasi pasca pemasaran terhadap keluhan sensitivitas tabir surya dari 57 pasien, 20 pasien mengalami gejala yang berlangsung singkat, 26 mengalami gejala yang berlangsung lama, dan 11 pasien mengalami gejala campuran. Dari 50 pasien yang menjalani tes patch dan foto patch, hanya 3 menunjukkan reaksi positif terhadap bahan-bahan tabir surya. Ya, ini terkait penelitian yang untuk efek toksisitas ya. Nah, ini ya, berkurangnya penggunaan PABA dan seterusnya, ini kaitannya dengan report-report efikasi dari atau toksisitas dari chemical filter ya. Silahkan dibaca saja. Kemudian pengujian keamanan, nah ini tadi ya, karena tadi banyak permasalahan begitu ya, maka penting untuk melakukan uji pengamanan produk tabir surya sebelum dirilis ya. Ini fungsinya untuk menjamin ya bahwa produk yang dibuat itu tidak menimbulkan efek samping bagi pengguna. Ada beberapa uji ya, ini mirip sih sebenarnya, ada uji iritasi kulit ya, kita bisa menggunakan patch test tadi yang disinggung, ada uji patch test ya, atau ditempel begitu ya produknya begitu di kulit, kemudian nanti dilihat bagaimana potensi iritasinya. Kemudian ada pengujian fototoksisitas dan fotoalergi. Nah, ini biasanya digunakan di bawah paparan sinar matahari. Di produk produk tabir surya dipakai, kemudian dipapar sinar matahari, kemudian dilihat bagaimana fototoksisitas dan fotoalergi. Nah, fotoalergi adalah reaksi alergi dipicu oleh sinar UV. Jadi dia munculnya setelah terpapar sinar UV gitu. Jadi kalau kulit kita dipapar sinar UV aja nggak ada masalah, tetapi ketika dikasih produk dan dipapar sinar UV, oh ternyata ada reaksi alergi. Nah, itu adalah fotoalergi. Ya, kemudian ada penyerapan sistemik dan toksisitas bahan aktif. Ya, kita lihat apakah dia menembus menembus kulit atau tidak ya, karena kalau sunscreen kan kita maunya efeknya di permukaan ya, bukan terserap gitu. Kemudian penggunaan pengujian jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah protokol uji SPF. Ini sebenarnya akan saya jelaskan di evaluasi kosmetiknya nantinya yang lebih detail. Cuman ada beberapa aspek penting saja. Nah, biasanya terdiri dari 10 sampai 20 orang ya kalau kita mau uji SPF itu. Ini biayanya cukup mahal ya. Dan jumlah yang diaplikasinya sekitar segini sesuai standar internasional. Ya, namun umumnya dipilih orang yang punya kulit sensitif terhadap sinar matahari. Biasanya Fitzpatrick skin type 1 sampai 3 ya. Biasanya dipilih orang-orang yang seperti ini untuk uji SPF ya. 1 sampai 3. Nah, paparan radiasi selanjutnya adalah subjeknya dipaparkan sinar UV ya dari lampu xenon. Ya, jadi dia itu diberikan produk kemudian dipapar sinar UV, kemudian intensitasnya digunakan menyerupai sinar matahari. Produk tabir surya diaplikasikan pada area kulit yang berbeda dan area tidak dilindungi juga dipaparkan. Jadi kayak ada beberapa sampel gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan MED-nya. Ini biasanya munculnya setelah 16 sampai 24 jam. Jadi nggak langsung. MED itu biasanya kemerahannya setelah 16 sampai 24 jam. Kemudian dihitung. Ya, jika MED pada kulit melindungi adalah 30 menit dan pada kulit yang tidak dilindungi adalah 10 menit, maka SPF-nya adalah 3 gitu. Ya. Kriteria evaluasi ya.
kriteria evaluasi. Pengujian dilakukan hingga didapatkan perhitungan nilai SPF yang diinginkan ya. SPF-nya dihitung ya. Bukan UVA ya, tapi UVB ini. Sehingga untuk menguji penerimaan UVA ada uji tambahan seperti in vitro spektro ya. Jadi cuma spektro aja gitu. Kalau untuk UVA itu karena dia menghitung transmisi ya. Kalau UVA. Ya. Kemudian pengujian ketahanan air ini sudah dijelaskan juga, stabilitas ya, kemudian regulasi. Oke, ya, jadi FDA SPF harus diukur menggunakan metode yang ditetapkan pada monografi OTC. Ya ada protokolnya. Uji SPF wajib secara in vivo pada manusia, nggak boleh pada in vitro ya, nggak bisa pakai in vitro, pakai spektro itu nggak bisa kalau uji SPF. Dan SPF maksimum yang bisa diklaim hanya 50 plus tadi, karena di atas 50 itu udah tidak signifikan lagi ya perbedaannya. Sementara kalau Colipa, metode uji SPF di Eropa mirip dengan FDA, namun penekanan diberikan pada pengujian tambahan untuk pelindungan UVA dan SPF biasanya dilabeli dengan nilai 100 ya. Kemudian untuk Australia maksimum 50 plus juga ya. Tidak ada ya 70 plus gitu misalkan. Nah, kalau di Colipa Uni Eropa bisa dilabeli hingga 100. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi cuma 50 plus aja udah, ini bisa hingga 100. Baik ya, untuk materi minggu ke-6 tentang tabir surya saya rasa cukup. Ya, nanti kita banyak diskusi di kelas saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.